거리로 나가서 5시 고개를 빙빙 이꼴이 놀라가 히 핸드폰 바꿔 나 딘딘 Saying all kind of green green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Humayroh dari 12 Akuntansi 3. Di sini saya akan membahas cara mengisi SPT tahunan. Pertama itu kita baca soalnya. Saskia adalah seorang pegawai di PT Mana Dewi sejak tahun 2017. Belum menikah namun menanggung biaya hidup ibunya yang merupakan pensiunan guru. Bukti pemotongan PPh pasal 21-nya itu Saskia dari PT Mana Dewi tahun 2019, penghasilan brutonya 59.500.000, biaya jabatannya 2.950.000, iuran pensiunnya 150.000. Pengurangannya itu 3.100.000, jumlah penghasilan netonya 56.400.000 rupiah, PTKP-nya 54 juta, penghasilan kena pajaknya 2.400.000, PPh pasal 21 terutang dan dipotong itu 120.000. Lalu dia menerima penghasilan berupa bunga tabungan dari Bank Mandiri sebesar 300.000. Daftar harta tahun 2019 itu ada 3, sepeda motor 19 juta, laptop 7 juta, smartphone 3 juta, lalu jumlahnya itu 29 juta. Berdasarkan data-data tersebut di atas, pengisian SPT 10770 SSAN Saskia untuk tahun pajak 2019 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Saskia menerima penghasilan dari suatu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah dalam setahun sehingga Saskia bisa menggunakan SPT tahunan 10770 SS. Lalu di sini kita akan mengisi formulirnya. Kita tulis dulu NPWP-nya itu 071 23.4567/501,000. Lalu nama pokok wajib pajaknya itu kita tulis Saskia karena dia di soal itu tentang Saskia. Lalu di sini juga ada penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini kita tulis 59.500.000 karena di soalnya itu 59.500.000. Lalu di sini pengurangannya itu juga sama, kita tulis 3.100.000 karena di soalnya 3.100.000. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya itu 54 juta. Sama yang seperti di soal, lalu TK-nya itu 0. Penghasilan kena pajak 1, 2, 3-nya itu 2.400.000. Itu dapatnya dari penghasilan kena pajak yang di sini di soal. Lalu pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain 120.000 karena di sini dia tertulis PPh pasal 21 terutang dan dipotong 120. Jadi ini nih, dua ini nih digabung ya. Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain 120.000 karena di soalnya itu terutang dan dipotong. Jadi kita tulis 120. Lalu kita lanjut yang B-nya, PPh final dikecualikan dari objek pajak. Dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto PPh final itu 300.000. Kita itu dapatnya dari menerima penghasilan berupa bunga tabungan dari Bank Mandiri sebesar 300.000. Jadi kita isi di sini 300.000. Lalu di sini ada yang kedua, pajak penghasilan final terutang. Kita tulis untuk mendapatkan penghasilan final terutang ini 300 ini. Dasar pengenaan penghasilan bruto ini dikurang dengan pajak penghasilan terutang dan dipotong. Berarti 300.000 dikurang 120 kurang 120 jadi sama dengan sisanya 60.000. Jadi di sini kita dapat hasil dari pengurangan yang terutang dan dipotong ini dengan PPh final ini. Lalu dapat hasilnya 60.000, kita tulis di sini 60.000. Lalu penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak itu strip. Lalu kita lanjut yang C-nya, daftar harta dan utang. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak itu 29 juta. Ini kita ambil dari harta tadi, dari sepeda motor, laptop, smartphone. Jadi itu kita jumlahkan hasilnya 29 juta. Lalu di sini kalau sudah
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya adanya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Lalu di sini kita buat tanggalnya, tanggal 31 bulan Maret 2020. Lalu kita tulis Saskia, lalu kita tanda tangan. Jadi hasil yang akan dilaporkan itu 60.000. Sekian penjelasan dari saya, maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.